Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita masih akan membahas ya tentang series Loki season kedua episode pertama, yang sangat-sangat membagongkan itu ya teman-teman. Wah gila sih, mind blowing banget ya. Memang selalu ya teman-teman, series Loki ini menampilkan series yang stunning, sinematografi, kualitas penulisan series yang memang out of the box banget ya untuk project-project Marvel Studios, khususnya series Disney Plus. Apa yang terjadi di series Loki ini sangat penting banget ya teman-teman, bisa mengubah keseluruhan dari alur cerita serta takdir di semesta Marvel itu sendiri. Aku juga sudah breakdown full banget ya teman-teman ya episode pertama dengan berbagai easter egg-nya di video aku yang baru upload. Linknya sudah aku pin di kolom komentar. Cus, langsung nonton aja ya guys. Nah, jadi di video kali ini kita akan lebih berfokus tentang konsep time travel. Yap, kalau kita ngomongin time travel, perjalanan waktu itu tidak akan bisa dipisahkan dengan para hero Marvel di Avengers. Karena konsep time travel inilah Avengers bisa menang dari Thanos ya. Nah, tapi ada beberapa konsep time travel yang berbeda-beda nih diperkenalkan oleh Marvel after Endgame ya teman-teman. Dan ini merubah perspektif kita tentang bagaimana berjalannya waktu dan juga traveling back in time ke masa lalu, entah itu ke masa depan di semesta Marvel ini yang memiliki konsep yang berbeda-beda. Oke, kita akan bahas itu ya, tapi sebelumnya aku mau promosi dulu ya teman-teman. Ini dia kaos-kaos keren dari Co-Star Store. Nah, di sini ada banyak banget desainnya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Boleh banget nih kalau mau order langsung aja diklik linknya sudah ada di description box at Co-Star Store. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastai, segera join ya teman-teman. Link invite-nya sudah kepin di kolom komentar. Oke, yang pertama aku mau menjelaskan kok bisa ya ada banyak banget konsep time travel yang kemudian diperkenalkan oleh Marvel nih di project-project terbaru mereka. Mungkin aja kita bisa berasumsi dan mengira-ngira bahwa semua ini terjadi pasca kematian He Who Remain yang dibunuh oleh si Sylvie, di mana He Who Remain ini mengatur aliran waktu dan menciptakan garis waktu sakral atau the sacred timeline. Namun setelah ia mati semuanya kacau, sehingga tidak ada lagi yang menjaga garis waktu suci gitu ya teman-teman. Sehingga muncullah deh ini beberapa banyak banget konsep time travel yang sudah diperkenalkan di project-project MCU, seperti di series Miss Marvel, di series Loki ini, dan tentunya konsep time travel pertama kali diperkenalkan di Avengers Endgame ya guys ya. Jadi kayak semuanya itu terjadi karena kekacauan dan kematian He Who Remain. Oke, kita bahas ya konsep time travelnya yang ada di series Loki episode pertama ini, yang memang akan digunakan konsep ini sampai series season kedua ini habis. Yang pertama, konsep time travel Loki di season kedua episode pertama ini sangat mirip dengan konsep time travel di film X-Men Days of Future Past. Kok bisa sih? Di film X-Men Days of Future Past menggunakan kekuatan Kitty Pryde yang mengirim teman-teman mutannya dan salah satunya Wolverine alam bawah sadarnya untuk kembali ke masa lalu dan memperingatkan diri mereka sendiri sebagai mutant tersisa dari ancaman Sentinel. Dan ini membuat masa depan pun berubah. Nah, jadi di situ ya guys titiknya, mengubah masa lalu, mengubah masa depan juga, termasuk takdir orang tersebut. Nah, itu ya yang konsep time travelnya di X-Men Days of Future Past, di mana hal ini sama dengan yang terjadi di time travelnya si Loki ini, di mana terjadi time sleeping di badannya Loki pasca ia keluar dari Citadel End of Time dan kematian He Who Remain. Loki pun mengalami time sleeping, di mana tubuh fisik si Loki ini saling tarik-menarik antara masa sekarang, masa lalu, dan masa depan, membuat si Loki ini mampu kembali ke masa lalu waktu awal terbentuknya TVA ketika Mobius, Hunter B15, Cassie itu belum mengenali si Loki ya, karena si Loki ini dari masa depan. Namun apapun yang dilakukan Loki di masa lalu itu ternyata terjadi ketika Loki jumping ke masa sekarang, seperti retakan di lantai lambang TVA yang Loki buat ketika ia ke masa lalu. Ternyata retakan di lantai itu yang awalnya tidak ada,
tahu-taunya ada ya ketika Loki berada di masa sekarang. Sehingga apapun yang Loki lakukan di masa lalu itu terjadi di masa sekarang. Sama juga ketika Loki jumping ke masa lalu dan bertemu dengan Ouroboros yang masih muda, dan mereka bercakap-cakap menyampaikan informasi dan bagaimana cara membuat mesin aura temporal extraction untuk membantu si Loki menghentikan time slippingnya, mengirimkan informasi secara langsung kepada Ouroboros di masa sekarang bahwa ia ternyata dulu pernah ketemu sama Loki dan hendak membuat mesin aura temporal extraction itu. Nah, jadi memang real time gitu ya teman-teman ya. Informasi yang dari masa lalu baru teringat dari orang yang ada di masa sekarang, karena memang si Loki baru saja ketemu dengan dia di masa lalu. Nah, ini kan kayak ngubah banget ya perspektif dan juga cara pandang time travelnya versi MCU, apalagi versi Avengers Endgame. Dimana kalau versi Avengers Endgame, time travel yang mereka lakukan itu mengubah masa lalu, tidak bisa mengubah masa depan. Mereka hanya pergi ke timeline sebelumnya, ke timeline yang lainnya untuk meminjam Infinity Stone dan merestorasi timeline mereka sendiri tanpa mempengaruhi apapun di masa depan dan memberi masalah timeline lain itu nggak ada ya. Jadi kan beda banget ya dengan versi Avengers Endgame. Nah, makanya itu konsep time travel di series Loki season kedua ini betul-betul adalah konsep baru yang diperkenalkan oleh MCU, yang sangat mirip dengan konsep time travelnya X-Men di Universe Fox. Entah itu di Deadpool kedua ketika Cable time travel, entah itu Wolverine time travel di Days of Future Past. Sampai sini pasti teman-teman ngerti ya yang aku maksud ya. Apalagi bagi kalian pecinta Marvel dan sering nih nonton video-video teori, rumor, leak, bocoran Marvel, pasti tahu dan paham maksud aku ini ya guys ya. Oke, itu konsep time travel yang pertama nih di series Loki. Yang kedua, konsep time travelnya X-Men Days of Future Past. Sebenarnya ini konsep yang tidak terlalu rumit ya untuk bisa dimengerti, karena memang konsepnya ini kalian kembali ke masa lalu untuk mengubah sesuatu, dan ketika sampai di masa depan, hal itu akan merubah masa depan kalian. Inilah yang dilakukan oleh Wolverine untuk menghentikan Mystique membunuh Bolivar Trask agar Project Sentinel tidak dilanjutkan, sehingga Sentinel yang hebat banget itu ya, yang mengerikan itu tidak tercipta. Nah, sehingga nasib mutan itu masih terus eksis dan tidak punah ya, atau hancur mati gitu guys. Sehingga konsep time travel Days of Future Past ini ya sama dengan series Loki tadi ya, mudah untuk dipahami. Berbeda dengan konsep time travelnya Endgame yang memang mereka itu pergi ke timeline berbeda dan gak bisa merubah masa depan. Tapi konsep time travel kayak di Days of Future Past series Loki season kedua ini, yang mengubah masa lalu kemudian mengubah masa depan kita, kayak film Back to the Future, ini punya plot hole ya teman-teman, atau disebut dengan Grandfather Paradox. Nah, coba deh kalian nge-search di Google, apa sih itu Grandfather Paradox? Intinya Grandfather Paradox itu kalau kita ngebunuh kakek kita, seharusnya kita nggak akan lahir ya, karena kan kakek kita itu harusnya ada anak orang tua kita, tapi karena kakek kita mati kan orang tua kita nggak terlahir, dan harusnya kita nggak terlahir kok kita bisa bunuh kakek kita. Nah, itulah intinya ya. Oke, itu dua konsep time travel ya di Marvel, yang satu di MCU, yang satu di Fox Universe. Berikutnya kita bahas nih konsep time travel yang mind blowing juga di series Miss Marvel Kamala Khan. Nah, siapa nih yang melupakan konsep time travel juga di Miss Marvel guys? Well, konsep time travel di Miss Marvel ini berbeda, tapi sama guys konsep time travelnya, dimana memang Kamala ini traveling kembali ke masa lalu untuk melakukan hal yang seharusnya ia lakukan karena memang itu takdirnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti ini, time travel Kamala Khan itu lebih kayak ke takdir atau ketidaksengajaan ya. Beda dengan time travel yang dilakukan oleh Avengers di Endgame. Mereka memang membuat mesin untuk traveling time dan ke quantum realm ya, dan memilih waktu gitu ya guys ya. Tapi kalau Kamala Khan itu tidak ya, terjadinya spontan akibat terbukanya Nur Dimension atau dimensi cahaya. Kamala Khan pun tertravel waktu ke masa lalu pada waktu neneknya masih kecil, dan menyelamatkan neneknya agar tidak terpisah dari ayahnya atau ayah buyutnya ya, ayah buyut Kamala. Dan ini terus berlanjut atau looping, kejadian yang harus terus menerus terjadi atau berlanjut time looping. Karena gini, nenek Kamala berkata bahwa yang menyelamatkan dia adalah karena ia mengikuti bintang-bintang dan bertemu ayahnya ketika waktu itu di kereta api nenek Kamala masih kecil itu terpisah dari ayahnya. Dan ternyata bintang-bintang yang dilihat nenek
neneknya itu adalah kekuatan Kamala Khan yang berasal dari masa depan ketika ia kembali ke masa lalu menyelamatkan neneknya. Tentunya neneknya ini harus diselamatkan ya, agar bertemu dengan ayahnya. Kenapa seperti itu? Karena neneknya ini kan harus terus hidup dan juga mendapatkan keturunan, yaitu ibu Kamala, sehingga Kamala Khan bisa lahir ya teman-teman. Teman-teman bisa bayangin deh kalau semisal neneknya si Kamala tidak diselamatkan Kamala sendiri dari masa depan, sudah pasti Kamala Khan tidak akan terlahir ya teman-teman, karena terpisah dari ayahnya dan saat itu neneknya masih kecil, itu juga lagi masa perang, mungkin neneknya meninggal atau menikah dengan orang lain, akan terjadi anomali atau error gitu ya, Kamala Khan tidak terlahir. Nah, jadi konsep time travelnya Kamala Khan ini lebih ke time loop dan juga sesuai takdir. Kamala Khan harus menyelamatkan neneknya sendiri untuk melanjutkan keturunan agar bisa sampai melahirkan cucunya sendiri, itu Kamala Khan yang akan menyelamatkan dirinya di masa kecilnya pada waktu itu. Pasti teman-teman bingung ya teman-teman. Pokoknya ini memang konsepnya time looping. Teman-teman bisa search di Google gimana sebenarnya time looping atau suatu kejadian yang terus-menerus terjadi itu harus terjadi ya guys ya. Jadi gampangannya si Kamala Khan ini berasal dari timeline yang sekarang itu kembali ke masa lalu atau ke timeline yang berbeda untuk menyelamatkan neneknya yang masih kecil dari timeline berbeda agar Kamala Khan itu bisa terlahir. Nah, Kamala Khan yang terlahir kembali dari timeline ini akan traveling waktu lagi ke masa lalu untuk menyelamatkan nenek Kamala yang masih kecil dari timeline yang berbeda. Nah, jadi akan terus seperti ini ya teman-teman, karena memang sudah takdirnya kayak gini ya guys ya. Masing-masing Kamala dari berbagai timeline itu akan saling membantu untuk menyelamatkan nenek-nenek mereka masih kecil agar di setiap timeline itu Kamala Khan tetap terlahir karena neneknya selamat dari terpisahnya dirinya dengan ayahnya ketika di kereta api itu. Jadi konsep time travelingnya Kamala Khan ini merupakan kombinasi dari Avengers Endgame yang pergi ke timeline berbeda dan juga series Loki yang merubah masa lalu untuk keberlangsungan di masa depan. Nah, jadi ngerti ya maksudnya? Kalau Endgame, Avengers Endgame itu time travelnya mereka pergi ke timeline yang berbeda untuk minjem Infinity Stone. Tapi kalau time travelingnya si Kamala Khan atau Miss Marvel, ia terlempar secara spontan atau memang takdirnya ke timeline berbeda untuk menyelamatkan nenek Kamala yang masih kecil di timeline itu. Setelah selesai, ia kembali ke timelinenya sendiri. Nah, nenek Kamala yang selamat nih di timeline yang tadi diselamatkan oleh Kamala dari timeline yang berbeda, nantinya akan melahirkan Kamala Khan lagi yang akan menyelamatkan nenek Kamala yang masih kecil di timeline yang berbeda lagi. Di timelinenya loncat gitu ya guys. Timeline A menyelamatkan timeline B menyelamatkan timeline C. Nah, itu juga merupakan konsep atau takdir spontan yang harus memang terjadi terhadap hidupnya Kamala Khan. Kalau Avengers kan pergi ke timeline A, B, C, D memang cuman mau minjem Infinity Stone dan memang dirancang ya guys ya. Sedangkan Kamala itu tidak dirancang dan terjadinya spontanitas dan memang takdir Kamala Khan. Jadi gimana guys? Sampai sini paham ya beberapa konsep time travel yang ada di semesta Marvel, yaitu konsep time travelnya Kamala Khan, konsep time travelnya Avengers Endgame, konsep time travelnya series Loki season kedua kemarin, dan konsep time travelnya Days of Future Past, serta juga di Deadpool kedua yaitu time travelnya si Cable ya. Ini mirip banget, si Cable kembali ke masa lalu untuk menghentikan si bocah api itu jadi orang jahat. Tau-taunya berhasil dan sukses sehingga boneka si Cable yang hangus itu menjadi bagus kembali karena di masa depan tidak jadi si bocah api itu jadi orang jahat. Nah, jadi sama ya teman-teman. Yang konsep Miss Marvel tadi itu merupakan kombinasi yang dinampakkan lah itu time looping atau kejadian yang terus-menerus harus terjadi sesuai takdir. Di sini aku juga berusaha ya untuk menjelaskan sedetail mungkin dan sesimpel mungkin. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget nanya di kolom komentar, kita diskusi bareng ya teman-teman. Jadi bukannya tidak konsisten ya time travelnya si Marvel ini, cuman Marvel berusaha untuk memperkenalkan berbagai konsep time travel yang berbeda-beda pasca kematian He Who Remain. Ya artinya kekacauan lah gitu ya guys ya. Jadi bukan inkonsisten atau nggak konsisten ya guys ya time travel konsepnya di MCU ini. Itu tadi ya beberapa konsep time travel yang sudah diperkenalkan di MCU untuk teman-teman semuanya jadi bahan referensi nanti di event Avengers
Avengers, Perang Besar, Secret Wars, ataupun Kang Dynasty. Aku harap teman-teman jangan lagi salah ya untuk membedakan timeline dan multiverse ya. Jangan salah ya teman-teman. Kalau multiverse itu sudah pasti semestanya berbeda, universe-nya berbeda. Tapi kalau timeline, multi-timeline itu merupakan timeline yang berbeda namun masih di semesta atau universe yang sama. Dan sebenarnya juga terciptanya universe baru, timeline baru itu ya tergantung ya teman-teman dari keputusan yang diambil oleh si orang tersebut. Karena ini sifatnya tidak terhingga, tidak terhitungnya jumlah multiverse dan multi timeline yang bisa saja tercipta secara spontan terus-menerus, sehingga jangan diambil pusing ya guys. Hehehe. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan menambah informasi kalian. Thank you for watching my videos. Goodbye guys. See you next time.